Halo, selamat pagi teman-teman semua. Balik lagi nunggu Om Ardi Gendut. Nah, siang ini gue share yang ringan-ringan aja dulu ya, karena mumet kan baca-baca peraturan-peraturan ini enggak. Kita ringan-ringan aja deh ya. Kemarin ada yang komen nih, Om tolong bahas dong mengenai berkas-berkas ketika pelunasan apa aja sih yang diterima. Nah, gue bakal sharing sedikit ya. Ini berdasarkan pengalaman ya. Mohon dimaafkan kalau ada yang kurang. Silahkan ditambah di komen, nggak masalah ya. Cuman mungkin biar jelas juga kan teman-teman, kalau ngelunasin kita dapat apa aja sih, ya nggak? Yang pertama nih ya teman-teman ya, kalau teman-teman ada jaminan itu dibalikin. Jaminan apa aja tergantung teman-teman ya. Ada yang sertifikat SHM, ada SHGB, ada SHGU, ya kan? Ada SPPTU, ya kan? Tergantung, ada BPKB. Nah, ya, khusus kalau sertifikat biasanya barengan tuh sama sertifikat hak tanggungan juga. Itu apa? Itu bukti pengikatan di bank, apa ya, di bank ya. Jadi sertifikat hak tanggungannya biasanya dikasih juga. Biasanya satu paket tuh. Sertifikat hak milik, misalnya contohnya hak milik ya. Sertifikat hak tanggungan, kemudian pelepasan roya. Buat apa? Nanti teman-teman ke BPN sendiri mencoret nama bank tempat teman-teman mengajukan kredit. Apa tempat kemarin teman-teman ada kreditnya. Jadi fungsi nanti ketika di BPN nanti nama bank itu dicoret tuh. Karena kalau tidak ada roya, sertifikat hak tanggungan dikasih ke BPN misalkan kalau tidak ada, nanti teman-teman kalau mau jual, ya nggak mau balik nama, mau apapun terkait dengan kenapa berisik banget. Terkait dengan perubahan nama, jual beli dan lain-lain itu nggak bisa. Jadi seakan-akan kalau masih ada nama banknya di sertifikat, seakan-akan jaminan itu masih dijaminkan di bank, masih diagunkan seperti itu. Nah, makanya salah satu yang dibalikin itu adalah sertifikat, surat hak tanggungan, sertifikat hak tanggungan, sama roya. Sama lagi, apalagi bukti lunas ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus mendapatkan surat apa, keterangan lunas ya, jangan lupa tuh, itu juga penting tuh ya, karena biar bank yang di apa, yang di ini juga misalkan teman-teman ngajukan lagi juga biar udah lunas ya enggak. Dan tapi sebenarnya sih akan terlihat jelas sih nanti di slik ya. Itu juga makanya saya bilang bukti keterangan lunas dipegang. Kenapa? Suatu saat kalau teman-teman ngajukan lagi ke bank, suatu saat lah ya, nggak tahu kapan, tiba-tiba ada KUR 2030 gitu kan. Telat lagi Pak, 2030. Nah, nggak, jangan lah ya. Pas ngajuin ternyata di slik teman-teman tercatatnya bening, kalau bagus sih sudah lunas ya nggak? Oh lunas itu ya, sesuai dengan tanggal surat keterangan lunas. Tiba-tiba ada something yang error, ternyata di slik teman-teman seakan-akan masih punya kredit tersebut. Misalkan kredit, contoh nggak bener sih, contoh di Bank Mandiri misalkan. Padahal sudah lunas 2 tahun lalu nih teman-teman ya. Tapi ketika mau ngajukan lagi, masih tercatat tuh. Ditambah lagi misalkan collectibility-nya jelek gitu. Teman-teman punya bukti lunas, enggak kok udah lunas nih. Kita bisa juga bilang ke Bank Mandiri misalnya contohnya, Pak ini udah lunas kok, kenapa masih ada di slik by checking, seperti itu. Jadi teman-teman punya apa ya, punya alat bukti bahwa teman-teman lunas ya enggak. Jadi kalau suatu saat bank yang ngajukan juga, yang tempat ngajukan baru lagi, mana Pak lunasnya, ini suratnya lunas sudah ada. Nah, tinggal mengenai penghapusan atau gimana nya tinggal dibicarakan ya enggak, misalkan ternyata masih ada di slik seperti itu. Oke, seperti itu contohnya tadi apa, sertifikat milik misalkan, sertifikat hak tanggungan, roya, bukti lunas. Kemudian IMB nih, jangan lupa teman-teman nih, kalau di banknya mensyaratkan IMB, misalkan ada IMB nih, jangan suka lupa. Bahkan saya sendiri lupa, hampir aja IMB-nya nggak kebalikin ya. Karena kadang-kadang petugas bank juga lupa, kita juga lupa yang punya kan, IMB nggak dibalikin ya. Syukurnya kan kalau di bank itu, kalaupun kredit teman-teman lunas, itu berkas teman-teman nggak hilang ya. Saya nggak tahu sampai berapa lama ya, sampai berapa tahun ya. Tapi berkas itu tetap ada ya, walaupun udah lunas. Jadi suatu saat memang ada yang ketinggalan atau apa, bisa diminta lagi kalau memang sudah lunas. IMB jangan lupa ya. Kadang-kadang itu hal yang simpel tapi suka lupa orang-orang, dan termasuk yang punya juga lupa ya. IMB, terus misalkan PBB, pembayaran PBB, bukti pembayaran PBB ya, biasanya juga ada di sana. Terus satu lagi yang ditanyain sama yang di komen itu adalah polis asuransi. Ini juga ya lumayan ya. Penting nggak penting sih, dalam artian gini. Teman-teman misalkan di yang kasus yang di komentar itu,
dia udah lunas. Nah, sebelum jatuh tempo, misalkan kredit 5 tahun nih, kredit selama 5 tahun, dia 2,5 tahun dilunasin sama dia, mungkin ada rezeki saat lunasin. Otomatis ketika ngajukan ke bank kan ada asuransi, khususnya asuransi kebakaran misalkan stok berapa, terus asuransi jaminan bangunannya kan diasuransikan berapa kan. Nah ketika teman-teman pelunasan dini atau pelunasan sebelum jatuh tempo atau pelunasan dipercepat, itu polis asuransinya dimintakan ketika lunas buat apa? Itu bisa di refund tuh sisanya proporsional. Jadi teman-teman misalkan udah jalan 2,5 tahun, dari jangka waktu kredit 5 tahun, 2,5 tahun dilunasin. Nah si 2,5 tahun sisanya itu bisa diuangkan kembali ke kita dengan lapor ke asuradurnya bahwa menyatakan bahwa kredit kita sudah lunas, bahwa polisnya, jadi separuhnya uang asuransi itu saya nggak ngerti hitung-hitungannya apa separuh atau gimana, ada apanya, tapi paling tidak ada refund yang lumayan lah ya, separuh. Artinya kita kan itu kan asuransi mengcover selama 5 tahun, artinya kalaupun akhirnya kita percepat berarti kan coverannya nggak sampai 5 tahun, cuma 2,5 tahun misalkan contohnya kan. Jadi ya bisa di refund tuh sisa pertanggungan sampai lunasnya gitu ya. Lumayan ya, apalagi kalau kreditnya besar, kemudian penutupannya juga misal kebakarannya besar, misalkan ternyata gudang atau toko di pasar itu kan besar tuh, biaya pertanggungannya itu preminya masih bisa di ini bisa di refund sebagian. Terus kalau ada berkas-berkas lama misalkan nota-nota boleh diminta, boleh ya, selama lunas mah nggak masalah sih ya kalau udah lunas ya nggak. Jadi udah gue sebutin nih apa-apa yang bisa teman-teman dapat kalau sudah lunas ya. Salah satunya itu yang penting itu sih kayak sertifikat tanggungan, roya, bukti lunas, IMB dan pelengkap, PBB. Terus yang paling penting lagi adalah polis asuransi kebakaran gitu. Ya mungkin ada yang kurang-kurang lagi silahkan di komen ya, mungkin gue salah ngomong, kurang ini pak gitu kan, nah kurang apa gitu kan. Ya itu aja yang bisa gue sampaikan siang ini, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.